Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 6 tentang globalisasi. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2 dan PPKN KD 3.3 atau 4.3. Baik, kita akan bahas materinya. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kalau dulu sering kita dengar dengan istilah EYD, sekarang kita kenal istilahnya adalah PUEB. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan memperhatikan penggunaan kata baku. Ini lebih kompleks lagi ya. Contohnya di sini ada sebuah teks bacaan, mengapa harus hemat listrik? Nanti anak-anak cermati kata yang bercetak miring. Contohnya di sini ya, butuhkan energi listrik. Nah, ini lalu gak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini, namun dibalik manfaatnya energi listrik. Ada beberapa kata lagi, gara-gara gas buangan dari produk. Terus ada lagi, bikin cuaca tidak teratur musim panas yang panjang banget hingga berakibat. Ada kata, tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara. Nah, ini yang di paragraf ini, yang dicetak miring. Nanti bisa dicek kembali ya, dibaca kembali di buku tema 4 juga ada. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan, gampangnya, yang mengganti lampu pijar dengan lampu, ya ini yang dicetak miring ya, ini cermati dengan baik pada paragraf tersebut. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan setelah melihat kata-kata yang bercetak miring? Ini langkahnya. Perhatikan kata-kata bercetak miring, tulislah kosakata non baku tersebut dalam tabel dan carilah padanannya, kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Contoh ini ya, butuhkan energi listrik. Ini masih kurang tepat, kata bakunya membutuhkan energi listrik. Kalimat efektif, maunya kita bisa sambungkan. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Ya ini belum diganti ya, yang tadi ini butuhkan. Harusnya karena sekarang sudah menggunakan kalimat efektif, harusnya ini menjadi hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Bukan butuhkan tapi membutuhkan. Nanti anak-anak bisa menuliskan lagi yang kata-kata bercetak miringnya, lalu dibetulkan. Banyak sekali ya, ini hanya contoh. Ini untuk latihan, nanti silakan dicermati lagi. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Ini ada sebuah teks percakapan. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga yang kaya. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di pusat perbelanjaan. Ini Benny ya. Edo, kenapa kau pilih sepatu ini? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Edo, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cipaduyut, kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cipaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny, oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membantu lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Benny, oh begitu ya.
Edo. Iya, Benny. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sederhana, supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Ya, dari percakapan tersebut sudah sangat jelas ya, bahwa si Edo walaupun anak orang kaya tetapi dia tetap cinta produk Indonesia. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana karakter Edo dan Benny? Dua, apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Yang ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Empat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Yang kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia. Yang keenam, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cita produk-produk Indonesia. Cinta ini ya, bagi bangsa Indonesia. Makanya ada semboyan I love Indonesia. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kepada tanah air. Salah satunya dengan menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Ya, ini hanya kita yang bisa menjawab. Karena sering sekali ya kita melihat bahwa ketika kita membandingkan dua produk, ada produk dalam negeri dan produk luar negeri, biasanya memang ya secara harga lebih murah produk luar negeri. Banyak orang-orang yang terpengaruh karena harganya lebih murah, mereka lebih memburu produk luar negeri. Padahal sebetulnya produk dalam negeri itu tidak kalah bersaing. Tidak apa-apalah mahal sedikit, tetapi untuk produk dalam negeri, produk bangsa kita sendiri, itu kan nanti gunanya untuk memakmurkan negeri kita dan juga untuk menambah lapangan pekerjaan. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, untuk materi ini nanti anak-anak bisa buka di buku siswa kelas 6, tema 4 kurikulum 2013 atau Bu Pena Erlangga 6B dan bisa mencari di sumber yang lain. Terima kasih, jangan lupa yang belum klik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.